Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hikmah Rifa Hasani, Rizka Nurma Sarita, Sazanuddin Samsi, dan Triana Nur Safitri akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang diet pada jantung. Penyakit jantung terjadi akibat proses berkelanjutan, di mana jantung secara berangsur kehilangan kemampuannya untuk melakukan fungsinya secara normal. Salah satu penyebab utamanya adalah pola gaya hidup yang tidak selaras dengan pola hidup sehat, termasuk salah satunya yaitu pengaturan pola makan yang tidak benar. Maka dengan ini, pengaturan diet khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan asupan gizi penderita penyakit jantung. Selanjutnya, pengertian dari diet. Diet adalah pengaturan pola makan, baik ukuran, porsi, dan kandungan gizinya. Diet berasal dari bahasa Yunani, diet yang berarti cara hidup. Hartono mengatakan bahwa diet adalah pengaturan jenis dan jumlah makanan dengan maksud tertentu seperti mempertahankan kesehatan serta status nutrisi yang membantu menyembuhkan penyakit. Selanjutnya adalah tujuan diet. Tujuan diet penyakit jantung adalah yang pertama memberikan makanan secukupnya tanpa memberatkan kerja jantung. Yang kedua menurunkan berat badan bila terlalu gemuk. Yang ketiga mencegah atau menghilangkan penimbunan garam atau air. Selanjutnya prinsip diet. Yang pertama, nilai kalori dalam diet dikurangi bila pasien bertubuh gemuk atau overweight. Yang kedua, jika pasien memperlihatkan gejala edema, biasanya digunakan preparat diuretik untuk mengurangi volume cairan ekstraseluler. Volume cairan ekstraseluler ditentukan oleh kandungan natriumnya. Preparat diuretik bekerja mencegah penyerapan kembali natrium oleh tubulus ginjal. Kadang-kadang sebagai tindakan pelengkap, dibutuhkan pula pembatasan konsumsi natrium. Yang ketiga, baik jumlah total lemak dalam makanan maupun proporsi yang dihasilkan oleh lemak jenuh harus dikurangi kalau kadar lipid serum meningkat. Jika kadar fraksi lipid yang mengandung kolesterol itu naik, konsumsi kolesterol dari makanan harus dibatasi. Klasifikasi pemberian diet. Yang pertama, diet jantung 1. Diet jantung 1 diberikan kepada pasien penyakit jantung akut seperti miocard infarct atau dekompensasio cordis berat. Diet diberikan berupa 1-1,5 liter cairan per hari selama 1-2 hari pertama bila pasien dapat menerimanya. Diet ini sangat rendah energi dan semua zat gizi sehingga sebaiknya hanya diberikan selama 1-3 hari. Yang kedua adalah diet jantung 2. Diet jantung 2 diberikan dalam bentuk makanan saring atau lunak. Diet diberikan sebagai perpindahan dari diet jantung 1 atau setelah fase akut dapat teratasi. Jika disertai hipertensi atau edema, diberikan sebagai diet jantung 2 rendah garam. Diet ini rendah energi, protein, kalsium, dan tiamin. Klasifikasi selanjutnya yaitu diet jantung 3. Diet jantung 3 diberikan dalam bentuk makanan lunak atau biasa. Diberikan sebagai perpindahan dari diet jantung 2 atau kepada pasien jantung dengan kondisi yang tidak terlalu berat. Jika disertai hipertensi atau edema, diberikan sebagai diet jantung 3 rendah garam. Diet ini rendah energi dan kalsium tetapi cukup zat gizi lain. Selanjutnya yaitu diet jantung 4. Diet jantung 4 diberikan dalam bentuk makanan biasa. Diet diberikan sebagai perpindahan dari diet jantung 3 atau kepada pasien jantung dengan keadaan ringan. Diet ini cukup energi dan zat gizi lain kecuali kalsium. Jenis-jenis diet penyakit jantung. Yang pertama yaitu diet rendah garam. Garam digunakan dalam jumlah minimal atau tidak lebih dari setengah sendok teh atau 2 gram garam dapur sehari pada waktu memasak. Selanjutnya di
meja makan tidak boleh ditambahkan lagi garam dapur ataupun bahan penyedap yang mengandung natrium seperti bumbu masak, kecap, saus tomat, dan lain-lain. Konsumsi susu sapi harus dibatasi dan tidak lebih dari 500 ml per hari. Kalau mungkin, susu sapi diganti dengan susu nabati atau susu kedelai yang kandungan natriumnya sangat sedikit. Yang kedua yaitu diet rendah kolesterol lemak terbatas. Membatasi makan merah telur hanya sampai 2 butir selama seminggu. Mengganti kebiasaan minum susu full cream dengan susu skim atau susu kedelai. Selanjutnya menggantikan penggunaan lemak hewani untuk menggoreng dengan lemak nabati seperti minyak jagung dan minyak kedelai. Pemakaian sebaiknya direbus atau ditumis dengan sedikit minyak. Pemakaian santan yang kental juga harus dihindari. Selanjutnya mengenai bahan makanan sehari. Untuk yang pertama adalah bahan makanan beras. Pada diet jantung pertama ini beras tidak diberikan. Kemudian untuk diet jantung kedua beras diberikan sebanyak 100 gram atau jika tidak ada timbangan maka bisa diukur dengan menggunakan 3 gelas bubur. Kemudian pada diet jantung yang ketiga ini beras diberikan sebanyak 200 gram. Kemudian jika tidak ada timbangan bisa diukur dengan menggunakan 4 gelas tim. Kemudian untuk diet jantung yang keempat, beras diberikan sebanyak 250 gram atau setara dengan 3/4 gelas nasi. Untuk bahan makanan yang kedua yaitu daging, pada diet jantung yang pertama tidak diberikan. Kemudian untuk diet jantung yang kedua diberikan daging sebanyak 100 gram, kemudian atau setara dengan 2 potong sedang. Kemudian untuk daging pada diet jantung yang ketiga ini diberikan sebanyak 100 gram atau setara dengan 4 potong sedang. Kemudian untuk diet jantung yang keempat daging diberikan sebanyak 100 gram atau setara dengan 2 potong sedang. Kemudian bahan makanan selanjutnya yaitu telur ayam. Pada diet jantung yang pertama seperti biasa tidak diberikan. Kemudian untuk diet jantung yang kedua ini telur ayam diberikan sebanyak 40 gram atau setara dengan 1 butir. Kemudian pada diet jantung yang ketiga ini telur ayam diberikan sebanyak 50 gram atau setara dengan 1 butir. Kemudian untuk diet jantung yang keempat telur ayam setara dengan 50 gram atau 1 butir. Kemudian bahan makanan selanjutnya adalah tempe. Untuk diet jantung yang pertama tidak diberikan. Kemudian diet jantung kedua juga tidak diberikan. Kemudian pada diet jantung yang ketiga tempe diberikan sebanyak 75 gram atau 3 potong sedang. Kemudian untuk diet jantung yang keempat ini diberikan sebanyak 125 gram atau setara dengan 5 potong. Selanjutnya adalah sayuran. Pada diet jantung pertama tidak diberikan. Kemudian pada diet jantung yang kedua diberikan hanya 300 gram atau setara dengan 3 gelas. Kemudian pada diet jantung yang ketiga diberikan sayuran sebanyak 300 gram atau 3 gelas. Kemudian pada diet jantung yang keempat sama, yaitu diberikan sayuran sebanyak 300 gram atau 3 gelas. Selanjutnya yaitu mengenai bahan makanan buah. Pada diet jantung pertama diberikan buah setara dengan 400 gram atau 2 gelas sari buah. Kemudian pada diet jantung yang kedua yaitu 400 gram atau setara dengan 4 potong sedang pepaya. Kemudian pada diet jantung yang ketiga dan yang keempat sama dengan diet jantung yang kedua yaitu sebanyak 400 gram buah atau setara dengan 4 potong sedang pepaya. Bahan makanan selanjutnya yaitu minyak. Pada diet jantung pertama tidak diberikan minyak. Kemudian pada diet jantung yang kedua yaitu 15 gram minyak atau setara dengan 1,5 sendok makan. Kemudian pada diet jantung yang ketiga sama dengan diet jantung yang kedua. Kemudian pada diet jantung yang keempat yaitu diberikan minyak sebanyak 25 gram atau setara dengan 2,5 sendok makan.
Untuk bahan makanan selanjutnya yaitu margarin yang tidak bergaram. Pada diet jantung yang pertama diberikan margarin sebanyak 10 gram atau setara dengan 1 sendok makan. Sedangkan pada diet jantung yang kedua, ketiga, dan keempat tidak diberikan margarin. Kemudian bahan makanan selanjutnya yaitu gula pasir. Pada diet jantung yang pertama diberikan gula pasir sebanyak 80 gram atau setara dengan 8 sendok makan. Kemudian pada diet jantung kedua yaitu diberikan gula pasir sebanyak 20 gram atau setara dengan 2 sendok makan. Kemudian pada diet jantung yang ketiga dan empat ini setara dengan 30 gram atau 3 sendok makan. Untuk bahan makanan yang selanjutnya yaitu susu bubuk. Pada diet jantung yang pertama ini diberikan susu bubuk sebanyak 100 gram atau setara dengan 20 sendok makan. Kemudian pada diet jantung yang kedua yaitu 20 gram susu bubuk atau setara dengan 4 sendok makan. Sedangkan pada diet jantung yang ketiga dan yang keempat tidak sama sekali diberikan susu bubuk. Untuk pencegahan penyakit jantung, yang pertama adalah diusahakan agar mempertahankan berat badan yang ideal. Kemudian yang kedua adalah mengurangi konsumsi total lemak. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi konsumsi garam. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.